gentlemen, are you ready? Here we stand up in north. This is home where we are, ever strong in the world that we made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Anggriani dari SMK Tunas Pembangunan kelas 10 MPLB. Jadi di sini saya akan menceritakan sebuah teks laporan hasil observasi atau yang disebut dengan teks LHO. Nah, saya akan menceritakan sebuah teks laporan hasil observasi yang pernah saya buat sebelumnya. Nah, sebelum saya menceritakan teks laporan hasil observasi, saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian teks laporan hasil observasi dan apa saja strukturnya. Nah, jadi pengertian dari teks laporan hasil observasi adalah sebuah informasi atau penjabaran umum yang didapatkan dari hasil pengamatan atau observasi. Nah, struktur laporan teks hasil observasi itu terdiri dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, jadi kalian sudah tahu ya apa itu teks laporan hasil observasi dan apa saja struktur teks laporan hasil observasi. Jadi di sini saya akan menceritakan sebuah teks laporan hasil observasi yang pernah saya buat sebelumnya, yaitu berjudul sampah. Simak video berikut ya. Sampah merupakan sisa material yang tidak diinginkannya setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Berdasarkan sifatnya, sampah dapat dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan. Contohnya adalah sampah yang mudah membusuk, yaitu seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun kering, dan sebagainya. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan. Contohnya adalah sampah yang tidak dapat membusuk, seperti kayu-kayuan, kaleng, kaca, dan sebagainya. Berdasarkan bentuknya, sampah dapat dibedakan menjadi sampah padat, sampah plastik, sampah alam, manusia, konsumsi, dan radioaktif. Sampah padat adalah sampah yang berwujud padat. Sampah padat dapat berupa sampah rumah tangga, sampah dapur, kebun, plastik, metal, gelas, dan lain-lain. Sampah organik dan anorganik termasuk sampah padat. Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi seperti limbah. Limbah adalah sampah cair yang dihasilkan dari aktivitas industri. Limbah dapat dibagi menjadi dua, yaitu limbah hitam dan limbah rumah tangga. Limbah hitam adalah sampah cair yang mengandung patogen berbahaya yang berasal dari toilet. Sedangkan limbah rumah tangga adalah sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi, dan tempat cucian. Sampah alam merupakan sampah yang diproduksi oleh alam dan diuraikan melalui proses daur ulang alami. Contoh dari sampah alam adalah daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh kegiatan konsumsi manusia dan dibuang ke tempat sampah. Jumlah sampah konsumsi sampai sekarang tidak melebihi jumlah sampah industri. Limbah radioaktif merupakan sampah nuklir yang merupakan hasil dari fusi nuklir dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium. Limbah radioaktif berbahaya bagi lingkungan dan kehidupan manusia karena menghasilkan radiasi yang berdampak buruk terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, sampah nuklir disimpan di tempat-tempat yang tidak berpotensi tinggi. Selanjutnya, Indonesia mengimpor 37,54 ribu ton sampah plastik dari Jerman dan 17,1 ribu ton sampah plastik dari Slovenia. Impor sampah plastik dari Amerika Serikat tercatat sebesar 16,4 ribu ton. Indonesia juga mengimpor sampah dari negara tetangga Singapura. Impor sampah ini mencapai 13,27 ribu ton. Impor sampah plastik ini biasanya dilakukan untuk daur ulang. Nah, ada juga manfaat sampah, yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah padat. Contoh sampah organik dapat dimanfaatkan atau diolah sebagai kompas. Sampah anorganik dapat dimanfaatkan atau didaur ulang oleh home industry
dijadikan sebagai peluang usaha. Sedangkan sampah padat dapat dibedakan berdasarkan kemampuan diurai oleh alam atau biodegradability. Sedangkan sampah padat dapat dibedakan berdasarkan kemampuan diurai oleh alam atau menjadi sampah padat. Nah, jadi tidak semua sampah-sampah merugikan manusia ya. Ada yang dimanfaatkan manusia dan akan dijadikan sebuah keuntungan bagi manusia. Nah, jadi itu teks laporan hasil observasi yang pernah saya buat sebelumnya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.